Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Gandeng Sak Donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Wow, nanduk apa Pakmu? Halo? Iya mas. Mas. Halo. Halo, gimana? Halo, Ojo, Mas. suaranya jangan yang Iya. kecil Mbak, yang gede sekalian Mbak. Kalau perlu dikasih speaker biar jelas. Soalnya ini di Indonesia Mbak, di Indonesia campur suara angin, suara knalpot Iya mas. sepeda motor. Iya Gimana? ya. Ya kan saya kan kemarin kan dikasih surat notis sudah besi. Terus kata agennya suruh hari ini masukkan ke majikan gitu. Ke saja gitu. Pas itu apa yang gaji saya ini tuh belum nggak datang hari ini. Gimana? Apapun nunggu yang gaji aja dulu. Iya nggak apa-apa. Yang ngasih notis samen yang ngasih samen sendiri apa? Agent. Agent. Duh. Agent ngasihin ke saya, terus sayanya suruh kasihin ke majikan gitu. Oh. Sampean? Kan biasanya kan hari ini gitu gajian. Kok belum datang gitu. Terus ini keinginan sampean notis? Iya, keinginan aku notis gitu mas. Ya gak apa-apa, ya ditelepon aja majian yang ngasih gaji. Kapan datang ke sini kamu ngasih gaji aku? Masalahnya aku tuh nggak boleh megang HP sama si setannya tuh gitu mas. Ini bisa telepon mas tuh, dianya keluar lagi. Saya tanya, setan itu gaji sampean nggak? Enggak, yang Nah iya kalau nggak gaji ya sampean lawan no. Halo? Jadi gimana mas? Ya sekarang telepon yang gaji. Sekarang siapapun selama dia nggak gaji sampean dan bukan majikan sampean, lawan. Paham nggak? Majikan aku, iya paham. Majikan aku kan yang ini, yang setan. Cuman yang gaji saya itu menantunya gitu. Ya wis apapun itu ceritanya. Kalau sampean merasa itu setan itu kan harus dilawan, bukan diikuti. Iya nggak? Sampean lo yang ngomong setan, bukan saya lo ya. Loh kok ketawa? Sampean tadi lo yang ngomong setan, bukan saya lo ya. Nanti jangan diwolak-walik saya ngomong setan. Lah setan itu diikuti atau dilawan? Nah saya tanya sama sampean. Loh ngomong sama aku hati-hati mbak, mesle so dadi keliru iki. Sampean yang ngomong setan lah ya aku langsung seneng. Oh ya nek setan yo ditentang no, aja diikuti. Ya sampean tetap telepon, sampean telepon majikan yang gaji. Kapan kamu datang? Aku mau one more notice. Bicara baik-baik, pegang aja HP-nya nggak apa-apa. Oke? Oke. Berarti itu nungguin dia ataupun dulu dia, misalnya dia bilang besok, tapi aku ngasihnya besok gitu kan. Nah, sampean sekarang mau ngasih besok, lusa, mbek emben, itu tidak ada masalah. Yang penting sama agent itu sudah ditulis. Setelah sudah ditulis dimasukkan ke imigrasi. Yang penting itu. Yang penting bukan sampai nemui majikan sampean. Bisa dipahami nggak? Majikan sampean itu penting bagi sampean kan karena gaji toh. Duitnya ndang cair toh. Iya toh? Iya. Jadi notis itu tidak berpengaruh dengan gaji, Mbak. Nah, udah ada adzan maghrib ini nggak apa-apa. Kita lanjutin aja. Adzan asar. Makanya sampean kalau bersuara agak kenceng. Dibahas nanti ya, Mbak. Aku tak ngonten dulu ya. Oke? Dibahas nanti, oke? Loh, sik Mbak. Halo, sik Mbak. Aku ngomong sama sampean. Yang ngomong di belakang saya tak suruh nanti. Halo? Wes, sampean ngomong ngene, Mbak. Iya. Ya. Notis itu nggak penting. Yang terpenting notis itu nyampe ke imigrasi. Nah, sampean bisa nggak memastikan bahwa agent sampean pasti ngirim ke imigrasi atau sampean sendiri yang ngirim by post? Dan jangan lupa, surat notis itu sampean foto. Sampean kopi, sampean harus punya salinannya. Paham? Ya, paham udah mas. Udah semua. Ya, sekali lagi. Tapi
Ya Mas, aku mau tanya. Boleh. Kan kemarin kan temen aku juga notis gitu, udah pulang gitu ya. Terus? Terus dikasih itu apa, satu lembar, yang satu difotokopi, yang satu dikasihkan majikan. Terus katanya yang ngurus ke imigrasi itu agent, kita mah tinggal nunggu tanggalnya aja. Nanti tuh ada imigrasi katanya yang itu sendiri, katanya gitu. Nah, ya agent benar. yang ngurus gitu kata teman aku. Ya udah, Ya. satu agent sama aku tuh. Ya berarti kan agennya kena dipercaya. Makanya saya tadi ngomong, Iya. agennya sampean sudah ngirim ke imigrasi belum? Kalau sudah ngirim ke imigrasi, kasih buktinya. Tapi kalau sampean itu nggak ngirim ke imigrasi, maka surat itu juga belum bisa berlaku. Lah, kalau sudah dikirim ke imigrasi 2 minggu dari surat diterima sama imigrasi, maka imigrasi memberikan jawaban ke majikan sampean, ngasih surat ke tempat majikan bahwa sampean kepingin keluar tanggal sekian. Sudah, itu prosedur. Bisa dipahami? Iya Mas. Halo, Mbak, aku gak marah loh ya. Aku jelasin yang kenceng soalnya suaranya balapan karo adan. Ben sampean Iya. konsentrasi dengan apa yang saya sampaikan. Iya. Makasih Mas. Ya Allah, makasih banget ya Mas. Wis sudah ngerti ya. Kaki sampean sudah nginjek di Hong Kong, jangan ada takut, apalagi cuman setan ya. Hantu demit kalau bisa dilawan ya. Kalau setan begitu, tapi kalau sampean bilang malaikat yo jongkok kualat ya kan. Ya makanya hati-hati ya kalau ngomong sama saya ya, jangan asal-asal, nanti sampean ngomong setan tapi nggak sampean lawan. Setan manut berarti sampean ikut aliran setan dong. Ben ketawa gitu loh Mbak, ben gak sepaneng. Enggak apa-apa, kalau dia datang langsung pateni, jedet. Saya sudah paham dan biasa sama kelakuan teman-teman kalau telepon yang orangnya takut-takut kayak sampean. Iya loh, gitu loh ketawa aku. Ben sampean enggak sepaneng, enggak apa-apa ya. Kaki sudah diinjekkan di Hong Kong, enggak boleh ada takut. Yang penting peraturan, sampean ngerti, sampean paham ya. Hong Kong kok dinot, remuk ade Mbak, didek-idek ya. Semangat ya. Oke, cukup? Sudah bisa paham? Sudah mengerti? Ya wes, ben gak wedi nang sampean patah ini. Sehat selalu, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, sampean mau mandi dulu apa diselesaikan dulu masalahnya? Oke, silakan duduk di situ. Oke, ya teman-teman semuanya, saya cuma ngomong sama sampean semuanya. Ya satu kali lagi bahwa tidak boleh ada takut. Ya selama sampean itu ngerti peraturan, sampean takut itu karena sampean takut gak duwe rezeki, takut dipecat, takut gak iso kerja. Nah makanya yang harus dipahami adalah sampean mengerti dan memahami aturannya dulu, ya kan? Mempekerjakan kita bagaimana di Hong Kong harus begitu, harus siap secara mental. Kalau kerja semua manusia bisa bekerja, tapi kalau mental tidak semua manusia punya mental yang baja plus beton. Nah, tidak semua manusia punya rai gedek campur sesek tutupi seng plus beton. Jadi hari ini yang saya baca materinya adalah thick face dan black heart. Oh keren nih, nanti tak bahas buat kalian semuanya. Mata pelajaran apa yang baru. Nah bagaimana caranya kita itu agar tahu terhadap tujuan sehingga tidak ada rasa takut ya, tidak ada rasa malu karena kita tahu tujuannya untuk apa. Oke, sekali lagi keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.